warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Pusri Palembang, Ibu-Ibu Wakil Kepala SMA Pusri Palembang, Ibu Devita dan Ibu Sri. Alhamdulillah Ibu Sri, walaupun kondisinya belum fit betul, tapi bisa ikut hadir di sini. Dan Bapak Ibu guru hebat SMA Pusri Palembang yang alhamdulillah pada siang hari ini tetap semangat walaupun mungkin agak sedikit mengantuk ya, tapi insya Allah kita semua bisa di sini duduk bersama ya untuk bersama-sama berbagi. Kalau kami di sini membuat temanya itu berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini terkait dengan pendidikan guru penggerak yang sudah kami ikuti. Alhamdulillah sudah 3 bulan ya, 3 bulan ke belakang kami sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, tinggal 3 bulan ke depan kami mengikutinya lagi, sudah itu selesai. Nah, baru nanti ada program-program lain. Nah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini ini terkait juga dengan kewajiban kami sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian. Pesan dari Ketua Yayasan juga, Pak Masmi juga, apa-apa yang sudah diperoleh berupa praktik baik, kalau kami nyebutnya itu praktik baik tentang guru penggerak ini, mohon diimbaskan atau disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, kami di sini menyebutnya praktik baik, ya, bukan pakai kata yang misalnya kebiasaan baik atau sosialisasi atau apa, bukan. Dan di sini berbagi ceritanya. Jadi karena berbagi berarti kami yang di sini duduk berdua dengan Ibu Anggi bukan berarti kami lebih, bukan Bu. Ya Bapak Ibu ya, bukan mengajari, bukan, tapi hanya berbagi. Berbaginya juga berupa praktik, bukan kebiasaan, bukan. Artinya kami juga mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah melaksanakan hal-hal ini, tapi setelah mengikuti guru penggerak dapat ilmu, ya kami praktikkan. Yang namanya praktik kan sifatnya kontinu, naik turun gitu. Bisa nanti kita praktikkan, kadang kondisi tidak memenuhi, tidak memungkinkan, ya kita lewatkan gitu. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita sama-sama mengetahui dan berbagi hal-hal baik apa yang pernah kami ikuti, yang kami dapatkan, yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ini tentang guru penggerak dulu ya. Kita sudah sama-sama tahu di salah satu program dari Mas Menteri Nadiem Makarim ini adalah melakukan pelatihan dan pendidikan kepada guru-guru se-Indonesia ini Bapak dan Ibu, dari TK sampai SMA. Jadi seluruh guru se-Indonesia dari TK sampai SMA dengan syarat-syarat tertentu itu bisa mengikuti program pendidikan yang namanya pendidikan guru penggerak. Ya, program ini gratis, ya, tidak berbayar, hanya saja kita sebagai guru dituntut untuk menyisihkan waktu. Namanya juga kita biasa bekerja, di sela-sela berbagai aktivitas kita diminta untuk menyisihkan waktu untuk belajar kembali. Belajarnya kalau di periode sebelumnya atau angkatan sebelumnya itu lebih banyak online, tapi berhubung dunia alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik, ada online, ada yang offline gitu. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, guru penggerak ini terbagi jadi angkatan-angkatan tertentu. Ya, sekarang ini yang terakhir sudah angkatan ke-10 dan kami masuk di angkatan ke-7. Nah, angkatan ke-7 ini kami masih proses mengikuti pendidikan seperti itu. Jadi untuk pengertian guru penggerak sendiri ya banyak itu di internet ya. Tapi yang jelas guru penggerak ini guru-guru yang diikut sertakan ya, yang mengikuti seleksi segala macam, kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan. Alur-alur tesnya mungkin Bapak dan Ibu guru kita di sini di SMA Pusri alhamdulillah sebagian kemarin sudah ikut ya Ibu ya dengan kami waktu angkatan 7, mulai dari pengisian esai ya Bu Anggi ya, isi esai yang banyak sekali ya dengan waktu yang mepet kemarin itu. Kemudian sudah ngisi esai, pengumuman lulus tidaknya, lanjut lagi ke apa lagi kemarin? Simulasi mengajar, sudah simulasi mengajar, wawancara, baru terakhir pengumuman yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu. Kemudian keuntungan-keuntungannya menjadi guru penggerak ya, kalau kami pribadi sendiri Bapak dan Ibu ini yang kalau kami pribadi ini pengen sekali belajar terus kayak itu. Maksud belajar itu kalau bisa nih sudah S1 pengen S2 pengen S3 itu. Nah cuma terbentur, tidak bisa karena ini, karena itu, karena itulah macam-macam masalahnya itu, tidak bisa S2, tidak bisa S3. Jadi ketika ada kesempatan ikut kayak ini, senang rasanya, sudah gratis,
Ya, waktu yang tadi kami katakan menyisihkan waktu, ternyata waktunya juga tidak sibuk-sibuk nian gitu Bapak dan Ibu. Ya, dalam satu minggu, kalau kayak kami dalam satu minggu paling ada sekali diminta untuk mengikuti pembelajaran secara online. Sekali, maksimal 2 kali dalam satu minggu itu. Sehingga kalau kami total dalam 2 minggu paling cuma 3 kali gitu. Itu pun waktunya didiskusikan. Kapan bisanya? Ya, jadi ada dalam kelompok kami itu saling memberikan ide. Ada yang jam 2 siang, jam 3 siang, jam 4 siang. Ujungnya disimpulkan, sudah mulai dari jam 4 saja. Kalau kelompok Bu Anggi dari maghrib Bu ya. Diskusi kelompoknya mereka menyepakati dari habis maghrib. Ya sudah habis maghrib. Kalau kelompok kami dari jam 4. Makanya kami tidak balik lagi ya itu Bu. Selesai ngajar, tidak balik lagi, selesainya sampai jam 6. Jam 6 baru kami selesai kembali pulang ke rumah itu. Nah, kalau kelompoknya Bu Anggi dari jam 6 sampai jam 8 Bu ya. Bahkan sampai setengah 9 itu. Dan itu juga fleksibel. Ada kemarin itu pengajar praktik istilahnya itu tidak sempat ya melakukan pembelajaran online karena mati lampu, sudahlah ganti hari lain saja gitu ya. Jadi waktunya lebih fleksibel. Kemudian juga Bapak dan Ibu ini dapat kalau menurut kami keuntungan-keuntungan itu ya bisa kenal dari sekolah-sekolah lain. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau di SMA Pusir saja atau di lingkungan ISPP saja rasanya terbatas pandangan kita, pengetahuan kita terbatas sampai di guru-guru sekalian ya. Tapi setelah kita keluar ketemu dengan kawan-kawan dari TK, SD, SMP, SMA Sepata Palembang, mulai terbuka, ternyata di sekolah kita ini masih banyak kekurangannya kayak gitu. Nah, kayak ini, ternyata sekolah lain itu begini ya. Ternyata ketahuan juga banyak hal-hal yang di sekolah kita ini sudah baik ternyata Bu. Waktu kami cerita dengan sekolah lain, di sekolah kami ada majelis taklim rutin gitu, ada kegiatan ini dan itu, OSIS segala macam. Mereka justru bisa ya seperti itu ya. Apalagi dengan bawa nama Pusri kemarin itu, mereka ketika dengar nama Pusri langsung wahnya dulu ya, sekolah wong kayo ketahuan dari Al-Azhar itu ya. Itu menurut kami hal-hal yang keuntungan. Kemudian hal yang dipelajari nanti kalau dipelajari di guru penggerak ini, yang pertama kali kami dapat itu tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi yang diprogramkan oleh Mas Nadiem Makarim ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu kan merdeka belajar tuh yang diprogramkannya itu. Nah, merdeka belajarnya ini didasari ternyata dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara gitu. Ya, jadi yang dipelajari di guru penggerak ini sebetulnya tidak jauh dengan yang ada di aplikasi PMM, platform Merdeka Mengajar itu. Kalau Bapak Ibu lihat pelatihan-pelatihan di awal itu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin yang PPG juga ya, Bu Anggi ya, Bu Dep ya. Yang PPG juga kan dibahas tentang filosofi mengajar Ki Hajar Dewantara yang pertama kali dibahas. Nah, di guru penggerak juga sama. Jadi di guru penggerak ini yang dibahas pertama kali itu tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang inti dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru ketika mengajar itu diminta untuk mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya kayak itu, Bu. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi anggapan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, anggapan pembelajaran kita itu lebih berpusat pada guru, memaksakan murid untuk belajar ya tanpa mengetahui latar belakangnya segala macam. Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru dituntut untuk mengetahui latar belakang murid. Di latar belakang murid itu seperti apa? Ada istilahnya itu kodrat alam dan kodrat zaman dalam Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kita sebagai guru diminta untuk mengetahui dulu ini latar belakang murid ini seperti apa. Ya, kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu berdasarkan latar belakang budaya, kalau kodrat zaman berdasarkan kondisi yang ya perkembangan zaman ya. Jadi nanti pembelajaran yang didesain itu diharapkan berpihak pada murid. Nah, sebetulnya Bapak Ibu nanti arahnya itu ke pembelajaran-pembelajaran yang sudah umum kita pelajari Bapak Ibu. Yang berpihak pada murid itu termasuklah nanti pembelajaran yang kooperatif yang kemarin kita bahas di scientific ya, kemudian problem based learning, project based learning, itu semuanya senada sama dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, jadi
Itu sebetulnya inti yang dibahas pertama kali. Nah setelah mempelajari filosofi itu baru nanti dikembangkan lagi ke teori-teori lain. Termasuk Bapak dan Ibu guru sekalian, ketika kami belajar secara online itu, beliau ini di Maluku, kami di Palembang, gitu. Dengan perbedaan waktu dan budaya. Jadi beliau ini guru SMK, ketika membahas tentang pembelajaran berpihak pada murid, kami mikirnya Pak, waktu belajar yang berpihak pada murid kita harus dengan murid harus sama berarti Pak, harus ngomongnya santun. Iya betul kata Bapak itu. Tapi beda dengan kami di timur ini, kalau kami ngomongnya lembut tidak didengarkan oleh anak. Kami Pak bawa bambu, nyuruh anak masuk kelas itu bawa bambu, gitu kayak itu. Jadi ternyata kalau filosofi Ki Hajar Dewantara tadi yang mengatakan harus sesuai dengan kodrat alam itu, kodrat zaman itu berlaku di sini. Ya kami di Palembang masih ngomong dengan santun kan. Kalau mereka ini Pak Muhammad Latif ini, beliau di Maluku itu ya teriak-teriak biasa di kelas ngajar itu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini tadi filosofi Ki Hajar tadi atau Ki Hajar Dewantara, intinya itu pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan pendidikan yang berpihak pada murid itu harus didasarkan pada ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tadi latar belakang murid yang didasarkan pada budaya mereka, sedangkan kodrat zaman itu latar belakang murid yang didasarkan pada zaman mereka hidup. Gitu. Maksudnya kita waktu kita SMA dengan anak-anak kita sekarang waktu SMA beda zamannya gitu kan. Zaman kita dulu tidak ngerti, tidak kenal yang namanya foto alkena, tahunya kita pokoknya foto hitam putih tempel di album. Nah, mereka sekarang kena sambil bergaya gitu kan. Atau zaman kita dulu perpisahan cukup salam-salaman di lapangan sambil nangis-nangis kan, diiringi lantunan musik organ tunggal. Nah, sekarang di zaman mereka sekarang nak di hotel gitu kan, ada venue, ada macam-macam, itu maksudnya pada zaman. Jadi ini salah satu yang kami bahas ya, yang sempat terlintas di kami juga, yang kami pahami bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini cuma ini kami cuplikan yang kami kutip dari modul. Nanti kami juga di sini akan bagi Bapak Ibu sekalian modulnya ya. Cuma modulnya itu sifatnya kayak modul pembelajaran, ada titik-titik yang harus diisi gitu. Jadi kalau kita bacanya itu agak bingung Bu. Nah tapi kalau sekarang kami sudah sampaikan terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan ketika bacanya itu sudah ada gambaran gitu. Nah, kami kemarin Bu waktu dikasih link download nih buku, bingung ya Bu, ini modul apa ini? Ada pertanyaan kayak ini. Ternyata setelah mengikuti pembelajaran baru ngerti, oh ini intinya ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali disiplin positif, nilai kebajikan, dan sampai segitiga restitusi ini sebagian kami pernah bahas dengan Ibu Ratna di bawah ya. Waktu libur kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Ya kayaknya bagi orang-orang psikologi, mungkin Ibu Cika juga, hal-hal seperti ini kayaknya umum kan sudah ya. Kemarin kami sudah ngobrol ada masalah ketika berhadapan dengan siswa yang melanggar peraturan sekolah gitu nah. Ya. Jadi ini budaya positif, di budaya positif ini nanti ada disiplin positif, nilai kebijakan universal, dan sampailah ke segitiga restitusi. Nah untuk lanjutannya kami minta langsung ke Bu Anggi saja. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baiklah, terima kasih Pak Daryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaan waktunya untuk melakukan pengimbasan hari ini. Jadi di sini tadi Pak Daryanto sudah menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai guru penggerak. Jadi salah satu nilai guru penggerak tadi ada 5 nilai guru penggerak. Itu adalah mandiri. Ya, mandiri itu seperti kita mengikuti webinar-webinar. Jadi pengembangan diri kita secara pribadi sebagai guru, ya kemudian kita terapkan ke peserta didik kita. Lalu kita melakukan reflektif. Reflektif itu salah satunya yang melakukan refleksi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu semua sering melakukannya, ya. Tapi ada beberapa hal di sini yang belum kita
kita lakukan salah satunya itu kita belum pernah melakukan atau meminta rekan sejawat untuk melihat atau memberikan saran terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu saya rasa selama saya ngajar di sini mungkin pernah, tapi jarang sekali kita lakukan. Nah, itu salah satu bagian supaya pembelajaran di kelas kita jauh lebih baik lagi. Jadi kita minta dilihat pembelajaran bagaimana prosesnya, apakah kurang atau ada yang baik itu. Nah, lalu kita melakukan kolaborasi. Jadi di sini kita bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini tidak hanya kita sesama guru, tapi kolaborasi kita sesama siswa. Jadi siswa juga kita ajak melakukan kolaborasi. Nah, lalu di sini ada inovasi, kita melakukan inovasi. Saya yakin ya sekolah kita atau guru-guru kita melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Ya baik itu menggunakan PowerPoint, menggunakan pembelajaran permainan ya. Kalau menggunakan dulu kita menggunakan yang namanya media anak melihat pembelajaran kita lewat YouTube, itu salah dan kesenangan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ya. Nah, ini hal yang pernah ya, mungkin ada guru yang pernah melakukannya namun tidak tahu ternyata namanya itu restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi supaya anak itu mampu memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Langkah-langkahnya itu kita lihat langkah-langkah dari segitiga restitusi ya. Jadi bentuknya segitiga. Jadi di situ ada menstabilitas identitas. Jadi kita meminta Anda restitusi. Jadi menstabilitas identitas. Jadi di sini kita meminta Anda untuk memberikan alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi kita harus tahu dulu kenapa dia lakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kita tekankan, kira-kira yang kalian lakukan itu benar atau salah. Jadi minta mereka sendiri mengakui benar atau salah. Lalu menanyakan keyakinan mereka. Jadi menanyakan keyakinan mereka nih, kita tanyakan bagaimana, apa dampak dari yang telah kamu lakukan, kira-kira konsekuensinya apa. Ya, lalu menanyakan keyakinan, kira-kira salah nggak ini, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di awal, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita telah buat di awal, seperti itu. Ya, ini berdampak, berdampak supaya anak kita bisa mengakui kesalahannya, merasa bersalah, jadi dan membuat mereka menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi kita anak SMA kalau dihukum hukuman berat tambah jadi. Jadi kesimpulannya di sini untuk penanganan suatu kasus ini dari BK lebih ke arah BK ya. Untuk menanganan suatu kasus dilakukan dulu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi menstabilitaskan identitas, menanyakan kesalahan, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya. Jadi supaya ini dilakukan supaya apa? Supaya anak-anak membuat anak lebih mandiri, percaya diri dan bisa bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya rasa untuk apa yang kami sampaikan tuh mungkin sebagian kawan-kawan atau Bapak Ibu Guru sudah tahu. Cuma di sini kami menekankan lagi ya hal-hal yang baik yang bisa kami dapatkan, hal-hal yang bisa kami sampaikan kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah mungkin yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini 3 bulan Bu, Bapak Ibu sekalian yang kami dapat ya. Mungkin tidak seluruh, cuma memang karena keterbatasan kami Bapak dan Ibu sekalian, dari yang disampaikan oleh pengajar kami 100%, mungkin ke kaminya cuma sekian persen ya Bu Anggi ya, karena keterbatasan tadi.
Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian yang kami hormati, dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan, ada yang penasaran ingin ditanyakan, ya, diizinkan ya Bu dan Bu Sri ya untuk pertanyaan, ya. Boleh Bapak dan Ibu angkat tangan dulu, sebutkan namanya, ya, biar nanti kameramen kita mendekat, mendekat dulu. Saya sudah ikut kemarin ya mendaftar angkatan 7, sudah sampai esai ya. Namun entah apa yang menyebabkannya tidak berhasil. Nah, jadi kira-kira ini karena Bapak Ibu berdua berhasil menjadi CDP, tips apa sih yang bisa membuat bisa lulus menjadi CDP? Jadi kan insya Allah kami tertarik untuk ikut CDP yang berikutnya, angkatan berikutnya, seperti itu. Ya, satu saja Bu. Satu. Ya sudah. Terima kasih kalau gitu. Nanti kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Esti. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan mungkin dari dua guru saja Bu ya, karena nanti kami buat laporannya ini berbagi, ada yang ke kami, ada yang ke Bu Anggi. Termasuk nanti terakhir kami juga beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi. Boleh nanti Bapak dan Ibu juga, dua orang juga, nanti menceritakan apa yang sudah dipelajari, bagian mana yang disenangi dan bagian mana yang tidak disenangi, gitu. Nah, boleh. Yang itu ya Bu Anggi ya. Ini yang pertanyaan Bu Esti, Bu Anggi, atau saya mau jawab nih? Bu Anggi. Oh, Bu Anggi, sekarang Bu. Nanti kami juga jawab. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Hesti. Di sini saya secara pribadi saya tidak tahu bagaimana penilaian khusus dari pemerintah tentang hasil yang sudah kita buat kemarin. Jadi saya juga tidak berharap untuk lulus kemarin, tapi ternyata lulus, saya nggak tahu. Cuma kalau di soal esai kemarin itu kan soal esai itu kita jawab sesuai dengan pertanyaan, jadi pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Jadi kalau saya pribadi, jadi saya pengalaman-pengalaman saya selama menjadi guru saya tuangkan di situ, semua yang sudah saya lakukan. Jadi intinya kita menambah pengalaman kita secara pribadi dulu. Jadi sama kayak peran guru penggerak, salah satunya itu mandiri. Jadi kita melakukan mandiri sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan webinar, apa yang sudah kita lakukan kita terapi juga di kelas. Jadi saya ceritakan semua yang sudah saya lakukan di kelas. Yang dari 11 tahun saya mengajar di sini saya ceritakan. Jadi walaupun ternyata pada saat tes wawancara itu diminta 3 tahun terakhir. Jadi kalau 3 tahun terakhir di sini saya juga pesimis kemarin untuk lulus karena secara 3 tahun terakhir ini kita pandemi. Jadi pandemi tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali kita membuat video pembelajaran. Ya, kita melakukan pembelajaran menggunakan video buat aplikasi-aplikasi yang sudah kita pelajari. Cuman kemarin saya ceritakan berhubung di sini kemarin menurut saya sih agak sedikit berbeda dari kawan-kawan. Kemarin saya menceritakan tentang proses pembelajaran saya menggunakan tutor sebaya, yang itu dimana itu merupakan salah satu PTK saya untuk menjadi guru tetap di sini. Jadi saya ceritakan, jadi saya pernah melakukan pembelajaran dengan tutor sebaya. Jadi positif dan negatifnya saya sampaikan. Jadi mungkin di situ sedikit berbeda dari yang lain, yaitu untuk sebenarnya kalau untuk jadi guru penggerak di sini kita ada proses dan tahapannya ya teman-teman. Di sini sekalian kami menghimbau teman-teman yang berminat untuk mengikuti guru penggerak angkatan selanjutnya. Di sini ada prosesnya. Jadi kami guru penggerak. Di atas kami ada pengajar praktik. Di atas lagi itu ada instruktur, itu salah satunya Pak Muhammad. Lalu di atas lagi ada fasilitator, Pak Muhammad fasilitator, kemudian di atas lagi ada instruktur. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau Bapak Ibu semua belum berminat menjadi guru penggerak, Bapak Ibu semua bisa menjadi pengajar praktik. Seperti Miss Ika, pengajar praktik saya, itu Miss Ika dari SMP 5, kemudian kalau Pak Daryanto, Bu Devi dari SD 196. Nah, bisa. Jadi untuk menjadi pengajar praktik itu ternyata tidak harus dari CGP.
Ternyata Bu Ika juga bukan dari CGP, dia langsung jadi pengajar praktik. Ya, pengajar praktik berarti dia yang memonitoring. Nah, kegiatan-kegiatan kami yang harus keliling-keliling menemui CGP-CGP-nya. Jadi satu pengajar praktik itu membantu 5 orang CGP seperti itu. Jadi tahapannya sama Bu, Pak ya. Jadi tahapannya sama, kita ada tes CP, curriculum vital, kemudian tes esai, lalu kalau dinyatakan lulus kita ada tes simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini hanya 10 menit. Jadi 10 menit itu kita harus mencakup semua pembelajaran. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah ikut PPG tahu bagaimana membuat video itu jadi 10 menit. Gitu. Nah, lalu tahapan lainnya itu wawancara. Wawancara terakhir itulah sesuai dengan esai kita, kayak itu Bu. Jadi kalau ditanya apa tipsnya, saya juga kurang tahu. Tapi menurut saya ada hal positif yang bisa kita bagikan di esai kita, gitu. Lalu kalau seandainya Bapak Ibu berminat, ini kan bukaan angkatan 910 ini ditutup, tapi kalau seandainya pada saat 9 ini tidak memenuhi kuota, itu maka akan dibuka lagi angkatan 10. Sekarang lagi pembukaan fasilitator angkatan 13. Fasilitator angkatan 13. Ya, jadi kami himbau untuk Bapak Ibu guru yang diberi kesempatan ya untuk bisa mengikuti guru penggerak atau PP atau fasilitator atau instruktur gitu. Karena kalau di sekolah kita banyak guru penggerak atau PP, sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak seperti contoh SMA Sumsel seperti itu. Ya, itu dari Bu Anggi. Kalau dari kami sendiri Bu, mohon maaf Bu, SD kemarin di mana Bu? Ini apa? Dan lulusnya itu di tahap esai. Ya memang Bu, esai kami juga yang esai seperti jalan. Jadi esai itu kita diminta menjawab 20 pertanyaan ya, Bu Anggi ya, 20 atau 25 atau cuma 10? Lupa. 10 pertanyaan Bu, tapi itu tadi berstruktur ya. Kemudian tiap pertanyaan itu harus dijawab dengan kriteria tertentu Bu. Ada yang 1000 kata, ada yang 2000 kata. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang buat kita harus berpikir keras. Kalau kurang dari 2000 tidak bisa diklik Bu tombol save-nya itu. Jadi harus 2000 kata. Dan ini juga Bu, ada penilaian plagiasi. Kami sempat bingung kemarin itu, takutnya yang kita tulisnya jatuhnya plagiat gitu. Nah, makanya sempat ngecek nyari aplikasi web untuk ngecek plagiasi, ketemu, dicek sampai tingkat plagiasi 15%. Gitu nah. Iya, kami khawatirnya situ kemarin tuh. Kalau di SI. Cuma ya kalau tips yang pasti untuk bisa lulus kami juga kurang tahu bagaimana sistem penilaian dari kementerian itu kan. Mungkin juga karena untuk SMA Bu, kita SMA ini kan sedikit, lebih banyak untuk SD. Kalau SD itu Bapak dan Ibu sekalian di Kota Palembang ini satu sekolah itu bahkan sampai 3. Ada yang lulusnya Bang ya, ada yang 3. Kalau SMA memang sedikit sekali. Yang swasta saja, kuota untuk yang SMA swasta kita ini paling cuma kita pusat ya Pak ya, untuk angkatan kita. Iya, SMA swasta. Oh, oke. SMA Muhammadiyah yang swasta itu pun yang 2 orang itu cuma kita ya Bu Sri ya. Sekolah lain cuma 1. Kayak itu nah. Nah mungkin karena kita kuota juga mungkin ya Bapak Ibu ya, karena kuota juga terbatas. Kalau SD beda, SD kan memang banyak gitu. Dan juga kalau kami perhatikan lebih jauh yang untuk pembelajaran ini yang filosofi ini dari antara kayaknya lebih nyambungnya ke SD gitu. Ketika mereka membahas materi yang SMA diam dulu terakhir baru kami ngomong, Pak Bu mohon maaf ini sepertinya kurang cocok kalau ada SMA gitu nah. Misalnya berpihak pada murid tadi kan, kalau yang SD benar-benar dimomongnya istilahnya itu. Nah kami SMA kayaknya Bu kalau terlalu anak-anak SMA ini terlalu melunjak takutnya gitu. Nah apalagi kan harus lihat tadi kodrat alam kodrat zaman tadi gitu. Nah terlalu kita ngomongnya terlalu santun dengan mereka yang justru nah itu nah
Jadi benar juga kata fasilitatornya, makanya disesuaikan lagi, kembali lagi ke kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Nah itu jadi Bapak Ibu SD untuk tips ya untuk lulus guru penggerak. Yang jelas sekali lagi kami juga mengajar seperti Bu Aki tadi ya, Bapak Ibu guru yang masih ya punya semangat, insya Allah kita semua semangat untuk belajar, untuk mengikuti program-program pemerintah. Sebetulnya bukan cuma guru penggerak Bapak dan Ibu, kalau ada yang lain juga bisa kita ikuti. Insya Allah sekolah kita ya, kepala sekolah ya, perangkat, Bapak Ibu wakil, kemudian yayasan juga support Bu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka support ya, memberikan kesempatan lah kepada kita untuk melakukan pengembangan diri. Kita ya seperti yang kami sampaikan tadi Bu, pengen S2, pengen S3 terkendala dari biaya, waktu, nggak punya anak sekarang kan, rasanya nak tinggal ke keluarga agak susah. Nah ini ada kesempatan gratis, bisa dari rumah, makanya yang kami kejar ke supaya bisa ikut. Kalau ada yang lain lagi mungkin ya kami pengen lagi ikut ya kan. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dulu ada Ika ya, Bu Pipit dan yang lain-lainnya pernah ikut instruktur kota kabupaten itu luar biasa. Kami juga pengen, cuma nama kami tidak terdaftar pada saat itu di sini Bu. Dan body kami di Mariana tuh. Nama saya Ibu Pipit, guru sosiologi SMA Muslim Palembang. Saya tertarik Pak tadi tentang kontrol guru dan iya, bagaimana guru sebagai manajer. Karena saya selama ini kayaknya yang poin nomor 2, membuat merasa bersalah. Jadi kayaknya sepertinya saya ini bukan pemberi solusi tapi membuat merasa bersalah. Jadi gimana dengan manajer tadi? Lebih mendalam lagi mungkin Bu Agi atau Pak Dayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu Bang ya. Oke, jadi Bu Pipit terima kasih Bu Pipit tentang posisi kontrol guru ya. Jadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini posisi kita sebagai guru ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kami yakin Bapak dan Ibu guru terutama yang berpengalaman itu sebetulnya sudah sampai pada tahap manajer sebetulnya. Cuma istilahnya saja mungkin yang baru kita kenal sekarang kayak nah. Ya, kami yakin seperti itu kan, apalagi kayak Bu Pipit ya kemarin rombongan Bu Ayu, Pak Sony ya kemarin sempat menyelesaikan masalah tentang anak-anak kemarin kan, itu kami yakin sudah sampai ke tahap manajer kayak gitu. Kami sendiri jujur Bu paling teorinya saja ya. Kalau yang penghukum Bapak Ibu sekalian mungkin ini sering kita lakukan, yang penghukum ini kita tegak di depan pintu mungkin dengan Pak Agus dan Pak Sony dan yang lain. Ada anak-anak telat datang langsung nunjuk, kau ngapa telat? Baris, ambil posisi push up. Nah mungkin kayak itu penghukum mungkin. Ya Bapak Ibu, bukan mungkin sih, seperti itulah penghukum gitu. Kalau membuat rasa bersalah, ya bisa jadi salah satu contohnya mereka datang telat tadi bawa naik motor yang bising, tiba-tiba ada siswa lain yang pingsan. Nah kan, budak ini pingsan gara-gara kaulilah kan kaulilah pasti. Anak-anak mungkin yang mentalnya langsung macam mana lah kawan kita lah gitu kan. Kalau sebagai teman seperti yang diterapkan oleh yang disampaikan Bu Anggi tadi ya, kita sebagai teman ini apalagi agak riskan Bu ya. Kita dekat dengan siswa, ngobrol ya tenang. Kita yang punya postur tubuh mungil ini ya ini usia masih muda kadang-kadang agak riskan. Tujuan kita sebagai teman itu biar akrab dengan mereka, biar bisa menggali informasi, tapi mereka malah ngujak tadi kata Bu Sri tadi. Nah, makanya yang 1, 2, 3 ini dianggap yang kontrol yang negatif ya tenang. 1, 2, 3 ini. Tapi yang 4 dan 5 pemantau dan manajer ini dianggap yang positif. Positif tertinggi yang manajer. Kalau yang pemantau itu ya kita ngelihat ada siswa melakukan kesalahan, kemudian kita menegur ya Bu Anggi ya, ngajak ngobrol, tapi tetap dengan kapasitas kita sebagai guru ya tenang. Tetap sebagai kapasitas kita sebagai guru, dan penentuan sanksi masih dari kita sebagai guru kalau memantau itu. Masih dari kita sebagai guru. Tapi kalau sudah tahap manajer, itu di penentuan sanksinya itu kita kembalikan kepada anak. Kamu maunya seperti apa gitu. Ini contoh dari 5 ini Bu, yang manajer nomor 5 ini kami buat dalam bentuk video, ada di YouTube kami. Itu kami desain masalah aktornya si Faris dengan Hazal. Faris dan Hazal itu kami buat di video kami itu, mereka menggunakan sound system ini secara
tidak berizin ya teman, secara ilegal. Jadi mereka, nah ini tidak connect internet bro. Kalau di connect internet bagi HP kami di sini, ya. Nanti kami bagi linknya saja. Di situ kami buat dia mainkan sound system tanpa izin. Ketahuan oleh kami, ajak ngobrol saja ini kenapa. Ya akhirnya mereka itu kita pancing, ya bagaimana caranya untuk menembus kesalahan ini ya tenang. Mereka sendiri yang memberikan kira-kira hukuman yang tepat bagi kami ini seperti ini saja Pak gitu nah. Di situ kami buat hukuman bagi mereka begini saja Pak, daripada kami hukuman yang tidak jelas lari ke lapangan. Bagaimana kalau kami akan membantu Bapak setiap acara-acara yang menggunakan sistem gitu nah. Itu nah, jadi sifatnya lebih kompromi ya itu yang manajer ya. Kami yakin sekali Bapak dan Ibu guru sekalian, apalagi yang biasa di masyarakat ya, sudah sering melakukan yang manajer ini. Kami yakin sudah sering, walaupun seperti yang kami sampaikan istilahnya saja mungkin baru kenal sekarang gitu. Dan alhamdulillah kan kita ada banyak sekali masalah-masalah kan bisa terselesaikan, itu salah satunya kemampuan manajerial ini. Kami sendiri pribadi masih jujur kurang, paling tahu teori saja. Jadi kalau pelaksanaan juga mungkin masih belum terlalu paham. Untuk Bu Anggi ada tambahan Bu, silakan Bu. Baiklah, untuk posisi kontrol guru ini saya rasa Bapak Ibu guru pernah melakukannya. Sedangkan kalau saya di sini mungkin saya lebih ke arah 2 dan 3 ya. Untuk penghukum mungkin Bapak Ibu bisa lihat saya jarang menghukum ya. Jadi kelihatan kalau penghukum ini sosok yang tegas ya. Jadi di sini untuk penghukum ini bisa dilihat dari nada suara yang tinggi. Lalu kita bisa lihat dari guru yang sering nunjuk-nunjuk ketika melihat kita takut langsung. Itu salah satunya. Yang mata sering melotot. Nah, itu. Bukan Bu, itu. Nah, kalau untuk buat merasa bersalah ini lebih ke arah memelas ya. Jadi kita memelas, ngasih tahu ke anak kalau seperti kata Pak Daryanto tadi, jadi biar anak itu merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya dengan kata-kata kita yang membuat anak itu merasa bersalah. Lalu untuk teman ini lebih ke arah biasanya anak sering cerita, curhat ya. Nah, lalu ke lebih akrab dan suka bercanda kayak gitu. Untuk memantau di sini lebih ke arah hampir sama sih sebenarnya pemantau sama manajer, cuma kalau memantau ini dia lebih ke arah mantau saja, sedangkan manajer ini mereka melakukan pantauan, membuat anak itu sampai akhirnya bisa melakukan membuat mereka aku salah, terus aku jangan melakukan itu lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya, nah kenapa kamu datang terlambat? Jadi dia menjelaskan apa saja yang dia lakukan, kenapa dia bisa datang terlambat, apakah karena macet atau karena dia membantu orang tua dulu di sekolah, di rumahnya kayak gitu. Lalu kira-kira kalau kamu datang terlambat, apa yang hal buruk apa yang yang bisa kamu dapatkan itu. Nah, lalu diminta lagi, disaring lagi sampai akhirnya mereka melakukan kesalahan dan mereka sendiri yang meminta hukuman seperti itu. Jadi lebih ke arah melakukan manajerial pada anak supaya anak itu menjadi lebih baik lagi gitu. Sampai akhirnya mereka sendiri yang memutuskan hukuman mereka. Jadi bukan kita yang menghukum, mereka sendiri yang menghukum diri mereka. Ya itu, jadi seperti itu Bu Bibi dan Bapak Ibu guru yang lain ya. Dari ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang paling positif itu yang 4 dan 5. Yang positif 4 dan 5, sedangkan 1 sampai 3 ini dianggap posisi yang negatif. Sekali lagi posisi kontrol guru ini untuk siswa yang melakukan kesalahan ya Bu ya, yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati tadi. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf 2 pertanyaan saja. Mungkin banyak sebetulnya kalau dibaca-baca lagi banyak ya. Nah dari sini kan Bapak dan Ibu
kalau misalnya pengen bertanya lebih lanjut, lebih baik bertanya kepada ahlinya langsung, Bu ya. Ahlinya itu kalau di kami tadi itu ada pengajar praktik dan ada fasilitator. Nah, untuk bisa bertanya ke mereka harus ikut seleksi CGP. Iya, itu berarti disarankan ikut baik lombanya tuh, itu biar langsung kan itu. Terus diskusinya juga bukan cuma dengan kita di satu sekolah, dengan kawan-kawan yang lain. Atau mungkin nanti insya Allah tanggal 6 Februari pengajar praktek kami yang datang ke sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti kami mau izin kalau misalnya bisa diajak diskusi, nanti Bapak dan Ibu bisa kami pertemukan biar bisa ngobrol juga gitu. Nah, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik gitu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, terakhir ini sebelum kita akhiri, kita refleksi Bu ya. Nah, kami mohon kesediaan nanti Bapak dan Ibu 2 orang, satu orang untuk menyampaikan refleksi tadi, menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari, kemudian bagian mana yang menyenangkan dan bagian mana yang tidak menyenangkan. Tidak masalah Bapak dan Ibu ngalir saja ngomongnya gitu ya, tidak usah bisa-bisanya gitu. Takutnya agak yang tidak menyenangkan, agak seneng galau apalagi diberi kesempatan kayak ini. Oke, silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Boleh, bebas Bu. Ya. Ya, boleh. Kalau ST Wipit yang belum, ya, benar Bu. Tidak ada lagi. Oh, Pak Sony, tadi teman-teman semua ibu-ibu ini yang bawa Bapak, boleh Pak, silakan Pak. Dari rekan kita Pak Daryanto dan Ibu Anggi, hal yang sangat saya senangi secara pribadi tentunya memberikan ilmu atau mengingat kembali sebagai posisi kami atau saya secara pribadi sebagai guru. Jadi terutama ketika guru sebagai pengontrol atau guru posisi kontrol guru terhadap siswa yang bermasalah. Jadi setelah diceritakan itu mengingat kembali apa yang pernah dilakukan selama mengajar. Nah, di situ saya pribadi bisa membedakan posisi yang kemarin mungkin aku sebagai penghukum dan terakhir mungkin sebagai manajerial. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang saya senangi, menambah ilmu ya, menambah ilmu untuk menjadi seorang pendidik. Namun yang saya kurang senangi atau tidak senangi, tidak ada kesempatan bertanya lagi. Nah, itu saja. Itu saja Pak, karena kesempatan bertanyanya dibatasi 2 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan sama seperti Pak Sony ya, ini dengan adanya posisi kontrol guru, jadi saya khususnya jadi tahu juga sistemnya memang sudah dijalankan, tapi memang kita tidak tahu best posisi tadi, dan manajer tadi ternyata memang posisi terbaik untuk kita semua sebagai seorang guru, di mana tidak bisa menghukum tetapi ada komitmen antara guru dan siswa sehingga anak sadar, bukan anak takut. Poinnya saya rasa di situ. Jadi kami sebagai kesiswaan khususnya nanti bisa bekerja sama dengan DK, dan ini alhamdulillah masukan juga untuk kami untuk menyelesaikan masalah anak yang cukup pelik, sama yang tidak ininya tadi yang tidak disukai, kurang jelasnya tentang problem 3 apa tadi? 3 itu tadi, karena menurut saya untuk bidang kesiswaan dan bimbingan counseling itu sangat dibutuhkan untuk penjelasan. Itu saja, mungkin next bisa kita dikasih materi lebih panjang lagi untuk khusus penghandlangan masalah kenakalan anak. Terima kasih Pak Dar dan Bu Anggi. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin setelah ini insya Allah Bapak dan Ibu kami lanjut 3 bulan lagi, ada materi lagi, nanti kita akan pengimbasan lagi seperti ini insya Allah. Nah, ini juga mohon maaf, ini Bu Eli, Bu Kepala Sekolah tidak bisa hadir. Ini sebetulnya mau di pertengahan Februari. Jadi
Bu Eli sebagai kepala sekolah bisa hadir, bahkan kalau bisa kita undang dari yayasan juga gitu. Nah, cuma ternyata ada perubahan jadwal di guru penggerak yang awalnya akan dimulai Maret, ternyata dimulai di Februari. Makanya ini dadakan sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan walaupun dadakan tetap bisa bermanfaat. Berbagai praktik baik yang sudah disampaikan, yang sudah kita coba di kelas, mudah-mudahan bisa juga diterapkan di kelas Bapak dan Ibu sekalian, supaya bisa pembelajaran kita lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, itu saja Bapak dan Ibu. Kita langsung tutup ya. Ya, ada tambahan dari Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini kami bukan menggurui, jadi apa yang kami dapat kami bagikan. Bukan berarti kami bisa menerapkan semuanya di kelas, jadi kami coba untuk melakukan perubahan-perubahan. Namun yang namanya berubah itu susah, dari mulai yang kecil-kecil dulu, buat anak itu bagus juga susah, ya. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk membuat sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Jadi salah satunya itu budaya lokal, yaitu yang kami lakukan itu pada saat jam istirahat. Ya itu salah satu program kami. Ya, jadi diharapkan selama ini kan kita tidak tahu budaya lokal kita, jadi diharapkan guru bisa hafal lagu-lagu daerah kita. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak berbudaya dulu kayak gitu. Itu karena lebih ke arah budaya lokal kita, melestarikan budaya lokal kita. Nah, itu yang kami dapat. Untuk kedepannya kami harap, kami himbau supaya ada teman-teman yang bisa mengikuti guru penggerak selanjutnya. Tetap promosi karena ini baik untuk kita, jadi yang hal-hal baik itu bisa kita lakukan ya, bisa kita himbau seperti itu. Bagi kawan-kawan yang sudah dikasih kesempatan itu syaratnya minimal 5 tahun mengajar. Karena ini dengar-dengar kabar, ini baru kabar ya teman-teman, yang kami tahu itu sertifikat CGP itu bisa dipakai untuk ikut PPG. Jadi kita nggak usah ikut pembelajaran PPG, itu ada modul-modul tertentu yang nggak usah kita pelajari lagi. Jadi kita langsung materi pokoknya aja, yang profesionalnya aja kayak itu. Jadi kalau menunggu kesempatan ikut PPG kan lama, harus minimal 2 tahun tetap. Nah, terus harus punya NUPTK. Nah, taulah dewe kan. Karena saya udah ngerasakan gitu. Jadi saya berbagi supaya mana yang bisa kita ambil dulu seperti itu. Ya. Jadi saya balik lagi, saya bukan menggurui, tapi mengajak melakukan kolaborasi bersama teman-teman sekalian untuk hal-hal yang baik seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan belum tentu saya baik juga, karena saya juga manusia biasa, ada salahnya, ada kurangnya. Tapi kalau saya minta, kalau ada yang salah mohon ditegur ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya Bu Anggi ya, salah satu keuntungannya bagi yang belum ikut PPG, kalau sudah ikut guru penggerak, nanti ada beberapa materi di PPG itu yang tidak perlu kita ikuti lagi ya, kabarnya gitu Bang ya. Nah, karena sudah dibahas di guru penggerak ya. Kayak yang tadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu salah satunya sudah dibahas seperti itu. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami mohon maaf ya sudah mengambil waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bagi, praktik-praktik bagi ini sekali lagi bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran kita. Mohon maaf bila ada salah, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bergerak.